Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan renungan malam ini saya akan menyampaikan satu perenungan firman Tuhan yang saya beri judul Sabar dalam Penderitaan. Ya Bapak Ibu, bersyukur pada Tuhan, beberapa waktu kemarin sepekan saya diizinkan untuk berada di tengah-tengah korban bencana alam di Sulawesi Barat. Di situ banyak saya melihat teman-teman kita yang mengalami kesulitan, kesusahan, dan hidup dalam berbagai penderitaan. Tidak hanya korban nyawa berjatuhan, tetapi juga harta benda yang tidak sedikit yang hilang dari kehidupan mereka. Sehingga sungguh dalam situasi dan kondisi ini, kesabaran itu menjadi kunci utama untuk mereka tetap bangkit dan mampu menghadapi segala masalah dan problema kehidupan pasca gempa ini. Ketika kita mendengar kata penderitaan, maka akan banyak orang pasti tidak ingin melalui dan mengalami penderitaan seperti bencana alam ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Apalagi ada banyak orang yang memiliki pemahaman yang keliru dalam mengikut Yesus, secara khusus konteksnya ini berbicara orang percaya. Mereka berpikir kalau ikut Yesus maka akan terbebas dari masalah, terbebas akan penderitaan. Karena bencana alam yang terjadi beberapa waktu di beberapa tempat itu tidak hanya sekedar terjadi untuk kelompok tertentu, suku tertentu, agama tertentu, tapi semua orang terimbas oleh bencana itu, ya, tidak terkecuali orang percaya. Ketika seseorang yang hidup dalam iman percaya pada Tuhan, pola pemahaman akan iman mengikut Yesusnya itu keliru, maka bencana, masalah, penderitaan akan justru membuat mereka akan menjauh dari Tuhan, dan bahkan mungkin mereka akan mengutuki kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi, kenapa Tuhan begitu kejam, sehingga peristiwa yang memilukan ini terjadi dalam kehidupan mereka. Karena itu, di kesempatan malam ini, mari kita akan belajar bagaimana kita mengikut Tuhan dengan baik, sehingga ketika tantangan, masalah, persoalan datang dalam kehidupan kita, kita tetap menjadi pribadi orang percaya yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikut Yesus, maka hal yang perlu kita pahami, kita ini saat ini sedang menyandang status hamba-hamba adalah pribadi yang harus tunduk taat pada kehendak atau aturan yang diperlakukan, yang direncanakan, yang telah diatur sedemikian rupa oleh tuannya. Kita tidak memiliki kuasa atau kehendak untuk memaksakan kehendak kepada sang Tuhan. Karena itulah hamba harus ikut aturan main. Apa yang akan direncanakan, apa yang harus dijalankan kita sebagai seorang hamba yang telah diatur oleh tuannya, kita harus jalani dengan taat, dengan setia. Apalagi Tuhan yang kita ikuti adalah Raja segala raja, Allah yang penuh kasih, Tuhan yang peduli, Tuhan yang sangat menghargai kita begitu spesialnya di matanya. Jadi bukan Tuhan yang asal-asalan, Tuhan yang otoriter, Tuhan yang sesuka hati memperlakukan hamba-hambanya dengan semena-mena. Itu kita harus pahami. Karena itulah Yesaya pasal 55 ayat 8-9 berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan, hal inilah kita harus sadari. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Di balik masalah, di balik persoalan, di balik kesulitan, sesulit apapun, sesakit apapun, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu dengan tujuan, dengan maksud untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Karena itu, buang segala pikiran, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan pikiran-pikiran negatif yang buruk yang akan merusak iman percaya kita pada Tuhan, yang akan mencuri rancangan Tuhan yang indah dan menghancurkannya sehingga kita terlepas dari rancangan Tuhan. Karena itu buang semua pikiran-pikiran negatif itu. Bapak Ibu, percayalah, di tengah badai masalah persoalan yang kita hadapi, justru
justru di situ kuasa Tuhan akan nyata. Di balik masalah persoalan, kalau kita imani dan kita belajar setia, tunduk, taat, melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan bagian kita untuk tetap menyenangkan hati Tuhan, justru di situ kita nanti akan mengalami sendiri. Mengalami berkat-berkat, mengalami sendiri kuasa Tuhan yang mengalir, yang memampukan kita sehingga kita akan melihat sendiri nanti. Bukan kata orang bahwa Yesus adalah pribadi yang nyata, kuasaannya itu ya dan amin, rancangannya itu selalu indah pada waktunya. Bukan kata orang, tapi kita mengalaminya sendiri. Contoh kasus Ayub, kita sering kali mendengar kisah Ayub, bukan? Kurang apa coba penderitaan yang dia alami? Dia mengalami bencana, betul? Rumah yang ditinggali anak-anaknya yang sedang berpesta roboh, ya. Anak-anaknya mati. Apalagi? Ya kalau saya katakan itu bencana, wah gempa mungkin terjadi pada waktu itu, atau mungkin karena puting beliung. Anaknya robohan mati, 10 anaknya. Belum lagi dari peristiwa itu, ternak-ternaknya dicuri, dirampok. Belum habis, masalah datang pada dirinya lagi, sakit penyakit. Ya, bisul-bisul di sekujur tubuhnya sampai gatal digaruk dengan beling. Belum selesai, istrinya justru menyalahkan dia, hendak meninggalkan dia. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan mencatat Ayub tidak sedikit pun mau meninggalkan Tuhan dan mau merusak iman percayanya akan Tuhan, karena dia yakin di balik masalah persoalan yang dihadapi, kemuliaan Allah akan dinyatakan atas hidupnya. Dan itu terbukti. Upah kesetiaan, upah imannya yang tidak goyah oleh masalah dan kesulitan membuat dia mengalami kemuliaan. Kekayaannya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Bukankah itu harapan kita semuanya? Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian rindu hidupmu dipulihkan, hidupmu mengalami kemuliaan Tuhan, jangan tinggalkan kesetiaanmu. Jangan kau kamiri, kotori iman percayamu akan Tuhan. Niscaya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk hidupmu. Hadir, mungkin sekarang, esok, lusa, bulan depan, kita tidak tahu. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya, bagian kita adalah setia, setia, dan setia. Dan sabar, bersabar, bersabar. Biarlah pintu kemurahan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.